Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Ahmad Aldina dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini ingin menjelaskan materi PKN bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Republik Indonesia. Langsung saja ke materinya. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, dan politik. Sedangkan tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Selanjutnya hambatan merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan merupakan usaha yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri, seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta keamanan dan pertahanan. Ancaman di bidang ideologi. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, hedonisme, pergaulan bebas, dan sebagainya. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering digunakan oleh pihak-pihak untuk menekan negara lain. Sedangkan ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk membubarkan pemerintah yang berkuasa. Ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, timbullah kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan dari dalam dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar negeri timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Selanjutnya, strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Saya akan menjelaskan apa saja strategi berbagai ancaman dan membangun integrasi nasional. Yang pertama, ideologi dan politik. Dalam ideologi dan politik, ada berbagai strategi untuk mengatasi ancaman tersebut, yaitu mengembangkan demokrasi politik, selanjutnya mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik,
mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian Indonesia. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas produk Indonesia bermata pangan seharian sebagai petani, sehingga pasar-pasar domestik bisa dibanjiri oleh produk-produk dari dalam negeri. Sekian materi yang bisa saya jelaskan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.